Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Putri Safrika Lubis dengan NPM 231100185. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan atau cara membuat bilangan ganjil atau prima dengan menggunakan pengkodingan dari struktur perulangan. Baik, saya sudah membuat programnya. Ini adalah program yang saya buat. Di sini ada penjelasan tentang def. Def ini mendefinisikan fungsi bernama tampilkan angka. Selanjutnya, di sini ada input. Input ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan pilihan antara menampilkan angka ganjil atau angka prima atau P dengan prompt ditampilkan sebagai string dalam tanda kurung. Lalu ini dengan menggunakan string, fungsi strip dalam kurung digunakan untuk menghapus spasi atau akhir dari input pengguna. Di sini selanjutnya ada lower. Lower ini berfungsi untuk mengonversi input ke huruf kecil, sehingga fungsi dapat menghandle baik input huruf kecil dan besar. Selanjutnya saya menggunakan if. Di sini ada if pilihan sama dengan 2 kali, tanda petik G, tanda petik titik 2. If di sini berfungsi untuk memeriksa apakah input pengguna cocok dengan string. Jika demikian, kode di dalam blok if akan dieksekusi. Selanjutnya ada perintah print atau cetak. Fungsi ini mencetak pesan yang menunjukkan bahwa akan menampilkan angka ganjil antara 1 dan 100. Pesan tersebut termasuk komprehensi daftar yang menghasilkan bilangan ganjil yang diinginkan. Selanjutnya ada komprehensi daftar. Komprehensi daftar menghasilkan daftar bilangan ganjil dari 1 hingga 100 dengan mengulangi range dari 1 hingga 100 dan hanya termasuk bilangan yang sisa pembagian oleh 2 tidak sama dengan 0. Yaitu dalam kurung I persen 2 tanda seru sama dengan 0 tutup kurung. Selanjutnya saya menggunakan elif. Di sini ada elif pilihan sama dengan P. Elif ini berfungsi untuk memeriksa apakah input pengguna cocok dengan string P. Jika demikian, kode dalam blok elif akan dieksekusi, sama seperti if tadi. Perintah selanjutnya adalah perintah print atau perintah cetak. Di sini mencetak pesan yang menunjukkan bahwa akan menampilkan angka prima dari 1 hingga 100. Pesan tersebut termasuk komprehensi daftar yang menghasilkan bilangan prima yang diinginkan, sama seperti dengan pada saat bilangan ganjil. Selanjutnya kita masuk lagi sama seperti bilangan ganjil tadi, yaitu komprehensi daftar. Komprehensi daftar menghasilkan daftar bilangan prima, tapi ini adalah bilangan prima. Bilangan prima yaitu dari 2 sampai dengan 100 dengan mengulangi range dari 2 hingga 100 dan hanya termasuk bilangan yang tidak dapat dibagi oleh apapun dari 2. Hingga akan kuadrat bilangan dalam kurung I persen J tanda seru sama dengan 0 for J in range 2, in buka kurung I bintang-bintang 0,5 tutup kurung tambah 1 buka kurung 2 kali. Lalu itu ada perintah yang selanjutnya adalah else. Else ini berfungsi untuk memeriksa apakah input pengguna cocok dengan G atau P. Jika demikian, kode dalam blok else akan dieksekusi. Lalu kita menggunakan perintah print. Fungsi ini mencetak pesan yang menunjukkan bahwa input tidak valid. Di sini saya menggunakan kata-kata input tidak valid, masukkan G untuk angka ganjil atau P untuk angka prima.
Nah, di sini fungsi print ini mencetak pesan yang menunjukkan bahwa input tidak valid dan meminta pengguna memasukkan G untuk angka ganjil atau P untuk angka prima. Lalu, yang terakhir adalah menggunakan program tampilkan angka. Yaitu panggilan fungsi. Kode ini memanggil fungsi, yaitu seperti tampilkan angka, untuk menjalankan logika yang telah didefinisikan dan meminta input pengguna. Kode ini memberikan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan untuk menampilkan angka ganjil atau angka prima dalam rentang yang ditentukan, serta menghandle input yang tidak valid dan memberikan pesan error yang jelas. Baik, saya akan memulai untuk menjalankannya. Kita akan lihat apakah ini akan berhasil atau tidak. Dan ya, di sini ada perintah untuk masukkan G untuk angka ganjil atau P untuk angka prima. Maka kita akan mencoba dengan menggunakan masukkan angka ganjil terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan G untuk angka ganjil. Maka kita akan klik G. Lalu kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Bilangan ganjil antara 1 dan 100. Sudah ditampilkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana sih kalau jika yang terjadi adalah bilangan prima. Kita jalankan lagi. Ya. Sebentar ya. Nah, untuk bilangan prima, perintahnya adalah mengklik huruf P, lalu enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika itu bilangan prima antara dari 1 hingga 100. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan cara membuat bilangan ganjil atau prima dalam bentuk program perulangan. Jika ada salah kata dalam video saya mohon maaf, dan assalamualaikum, sampai jumpa.